Saya dendam sama kamu. Waduh, Saya bunuh kamu malam ini. waduh. Kenapa? Gara-gara kamu yang bikin sahabat saya jadi sepi, jadi bangkrut begini. Istighfar, Kiai. Pasien-pasien sekarang saya pada sepi. Istighfar, Uang Kiai. yang ratusan juta mestinya masuk, sekarang tidak ada. Lah, salahnya saya naon? Kamu sebabnya. Di sini istri saya sampai minta cerai gara-gara kamu. Makanya malam ini saya bunuh kamu. Ini, Pak, ada tamu itu saya ditanyain kabar dulu gimana sehat tak aku. Tidak perlu saya. Tamu minum apa dulu, tak apa gitu loh, Pak. Saya sudah dendam dari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang didatangi Kang Ujang ini adalah Kiai Pancasona, yang adalah juga seorang dukun santet. Kiai ini ingin melakukan balas dendam kepada Kang Ujang karena telah menghancurkan para teman dukunnya. Juga ingin meminta pertanggungjawaban, karena menurutnya Kang Ujang telah menghalangi pekerjaannya. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam misi Kang Ujang kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, mohon maaf saya dengan Ujang Bustomi. Siapa kamu? Saya Ujang Bustomi, Anda Kiai yang tadi manggil saya telepon, Pancasona, Kiai Pancasona. Oh, saya Ujang Bustomi, Pak, yang ada telepon tadi marah-marah. Tuh, silakan. Ya. Apa langsungnya Pak? Duduk kamu. Ya, terima kasih Kiai. Saya sambil live streaming nggak apa-apa ya Kiai? Silakan. Loh, pada kemana nih sepi? Ada. Gimana? Gimana sehat Kiai? Sehat Kiai, sehat. Sehat, sehat. Ya, saya Ujang Bustomi, salam hormat saya, salam silaturahmi saya untuk Kiai dan semua keluarga besar Kiai. Ada apa yang Kiai manggil-manggil saya jauh-jauh datang dari Cirebon, Kadieu, teh rek naon. Saya dendam sama kamu. Waduh, Saya bunuh kamu malam ini. waduh. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini menceritakan tentang Kiai Pancasona yang ingin menuntut balas kepada Kang Ujang Bustomi. Itu dikarenakan akibat dari perbuatan Kang Ujang, pekerjaan yang selama ini dilakukannya menjadi sangat sepi. Kiai Pancasona itu mengatakan bahwa sudah puluhan tahun dia melakukan praktek perdukunan. Baik itu kirim santet, pelet, ataupun juga pengobatan. Dan selama itu, pekerjaannya lancar dan baik-baik saja. Selalu ada saja setiap hari orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Baik itu adalah orang sekitar, atau bahkan sampai keluar daerah. Dan memang, Kiai Pancasona adalah orang yang terkenal, dan memiliki kemampuan perdukunan yang sangat luar biasa. Sehingga otomatis dengan banyaknya orang yang datang meminta bantuan itu, banyak orang yang kemudian memberikan uang kepadanya. Hartanya menjadi sangat melimpah, dan dia menjadi orang yang terpandang dan kaya raya. Namun, semuanya menjadi berubah 180 derajat di beberapa waktu ini. Orang yang datang kepadanya menjadi sangat sepi. Atau bahkan, kini sudah tidak ada lagi. Dan setelah itulah dia kemudian meyakini bahwa sepinya pekerjaannya
adalah akibat dari perbuatan dari Kang Ujang Bustomi. Kiai Pancasona telah banyak mendengar. Kang Ujang adalah orang yang memprovokasi masyarakat agar tidak lagi datang kepada para dukun santet. Kang Ujang juga membuka padepokan yang mengobati orang-orang yang terkena serangan ilmu santet. Bahkan, Kang Ujang pula yang memberantas para tukang santet seperti dirinya. Masyarakat menjadi percaya dengan perkataan Kang Ujang, sehingga mereka menjadi tidak lagi meminta bantuan kepada para dukun seperti dirinya. Sebab itulah dia kemudian menghubungi Kang Ujang dan mengundangnya datang ke rumahnya. Dia ingin meminta pertanggungjawaban dari Kang Ujang, karena menurutnya telah menghancurkan pekerjaannya. Dan karena diundang itulah Kang Ujang pun memenuhi undangan Kiai Pancasona itu. Dan ketika Kang Ujang sudah ada di hadapannya, terlihat sang Kiai sudah tidak bisa menahan kemarahannya. Dia sangat tidak terima atas perbuatan Kang Ujang. Maka itu dia ingin menghajar Kang Ujang dan juga membunuhnya. Gara-gara kamu yang bikin sahabat-sahabat saya jadi sepi, jadi bangkrut begini. Istighfar Kiai. Pasien-pasien sekarang saya pada sepi. Istighfar Kiai. Uang yang ratusan juta mestinya masuk sekarang tidak ada. Lah salahnya saya naon? Kamu sebab-sebabnya. Jadi istri saya sampai minta cerai gara-gara kamu. Makanya malam ini saya bunuh kamu. Ini Pak, ada tamu itu saya ditanyain kabar dulu gimana sehat tak aku. Tidak perlu saya. Tamu minum apa dulu, tak apa gitu Pak. Saya sudah dendam dari kemarin. Saya tunggu kamu baru nongol. Ya makanya saya baru sempat kesini Pak, mohon dimaafkan. Saya sudah pegang nunggu kamu. Saya penasaran pengen lihat wajah kamu. Ya ini saya sudah datang ke sini. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama keluarga besar Padepokan Antigalo. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tidak, saya akan bunuh kamu malam ini. Kenapa saya datang ke sini malah saya mau dibunuh? Saya dendam. Kamu sahabat-sahabatnya yang bikin takut saya. Kang Ujang mencoba untuk bersabar mengetahui Kiai Pancasona yang sangat marah itu. Bahkan Kang Ujang meminta maaf jika kalau memang ada kesalahan. Namun Kang Ujang mencoba berkata kepadanya bahwa sebelumnya Kang Ujang tidak pernah mengenal dengan Kiai Pancasona. Bahkan Kang Ujang juga tidak pernah ada urusan dengannya. Mengapakah sang Kiai begitu mudahnya menuduh dirinya telah menghalangi pekerjaannya? Sang Kiai pun berkata bahwa itu semua adalah karena perbuatan Kang Ujang yang biasa mendatangi dan menghancurkan para dukun santet. Kang Ujang pula yang memprovokasi warga agar tidak lagi percaya kepada para dukun. Sehingga karena percaya perkataan Kang Ujang, para warga menjadi menjauh darinya. Dukun Pancasona tidak terima atas perbuatan Kang Ujang yang demikian itu. Seharusnya Kang Ujang tidak ikut campur urusan orang lain, yang adalah juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gara-gara bangkrut karena kamu, makanya malam ini kamu saya bunuh. Maksudnya bangkrut gimana? Saya jadi sepi. Pasien-pasien saya pada lenyap, pada hilang, pada nggak datang. Uang ratusan juta mestinya masuk, sekarang saya nggak ada. Saya bangkrut gara-gara kamu. Bangkrut itu usaha apa Pak Kiainya? Usaha saya banyak. Terus kan masyarakat ke sini masih santai aja kan sama Pak Kiai? Apakah masyarakat juga memusuhi? Sekarang yang dulu saya disegani di kampung ini. Ya, Saya tersohor, Kiai Pancasona. ya, Kang saya tidak takut dengan siapapun. ya. Makanya malam ini saya dendam Terus sama kamu. sekarang gimana warganya? Warga sekarang udah pada menjauh gara-gara hasutan mungkin dari kamu. Lah, yang menjauhnya gimana Pak? Emang menjauh tuh takut gimana? Takut Sekarang disantet? sudah pada nggak mau datang lagi ke saya. Kenapa alasannya? Ya saya dianggap yang guru yang tidak benar. Lah ya tinggal introspeksi diri wae, kumaha nyalahkeun urang. Kang Ujang pun mencoba berkata kepada Kiai Pancasona bahwa janganlah mudah untuk menyalahkan orang lain yang tidak tahu apa-apa. Karena bisa jadi, perginya para warga kepadanya adalah akibat ulah dari sang Kiai sendiri. Dan bukankah memang, perbuatan para dukun seperti sang Kiai sangat berbahaya dan menyesatkan? Tentu pada akhirnya orang akan berpikir bahwa tidak benar jika mereka harus percaya kepada orang yang demikian itu. Melakukan kirim santet itu adalah pekerjaan zolim dan kejam. Bersekutu dengan iblis, itu adalah sangat dilarang oleh Tuhan. Tentu orang yang baik tidak mungkin membenarkan hal yang demikian. Dan mendengar perkataan Kang Ujang Bustomi yang demikian itu, Kiai Pancasona pun menjadi bertambah murka. Dia semakin tidak terima jika perbuatannya dikata salah dan dosa. Sehingga dengan kemarahannya, dia pun ingin segera menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Wah soak Pak. Kamu yang soak, kamu yang edan kamu. Kunaon saya nu soak?
Ya kamu langtang-langtang saya istilahnya. Udah gini aja. Terus Anda maunya apa? Sekarang saya pengen bunuh kamu malam ini. serius? Buktikan Anam kalau kamu berilmu tinggi. Serius? Ayo, Serius? serius. Anda sudah hebat. Ayo buktikan dengan saya. Anda sudah hebat. Saya sudah hebat. Anda sudah Ayo. kuat. Saya kuat. Oke. Makanya saya berani nantang kamu. Ayo. Ya, di mana, Pak? Di dalam. Ayo. Oke, Pak. Oke.
Walaupun berkali-kali tumbang dan terjengkang, Kiai Pancasona masih berusaha menyerang Kang Ujang dengan kekuatannya. Namun lagi-lagi, ilmu iblis itu sedikit pun tak mampu menggoyahkan Kang Ujang Bustomi. Sampai pada akhirnya, Kang Ujang mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya. Dan setelah itulah sang kiai itu benar-benar mendapatkan ganjarannya. Ketika ilmu pamungkas yang hebat itu menghantam, tubuh sang kiai langsung tumbang tak berdaya. Tubuh itu tepar terkapar, dan seperti remuk penuh dengan luka. Maka tamatlah riwayat sang kiai sesat yang menyesatkan itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.